Streamer mandi lumpur. Bener sih konten ku aing. Yeah, boy. Seperti yang kita sadari, dengan majunya teknologi membuat pekerjaan manusia dan kelompoknya menjadi sangat mudah. Misalnya ketika seorang penulis, yang dimana ketika dia salah melakukan penulisan, maka dia harus repot-repot menghapusnya secara manual menggunakan penghapus. Dan tentu hal itu meninggalkan bekas. Tapi dengan majunya teknologi, ketika sang penulis ini melakukan penulisan pada Microsoft Word, dia hanya perlu menekan tombol backspace untuk menghapusnya, dan pasti itu tanpa meninggalkan sisa ataupun bekas. Contoh lain, ketika seorang manajer ataupun seorang CEO pada suatu perusahaan ingin melakukan sebuah rapat tapi terhalang oleh jadwal yang padat, maka dengan adanya teknologi, rapat pun bisa dilaksanakan melalui aplikasi Zoom Meeting ataupun Google Meet ya, secara daring ataupun secara online. Tapi dibalik itu semua, secara tidak sadar, banyak dari teknologi itu sendiri yang menjadikan kita sebagai seorang pemalas, ataupun bahasa Jermannya itu adalah pengedulan. Coba kalian cek sendiri di Kamus Besar buku Tatang Sutarma ya. Faktanya, sebelum adanya kelas online ataupun sekolah online, anak-anak pada saat itu mereka sudah biasa bangun pada jam 4 atau jam 5 pagi. Setelah itu langsung pergi ke kamar mandi untuk mandi, kemudian sarapan, menyiapkan jadwal apabila malamnya mereka tidak belajar. Yang kemudian pada tepat jam 7 pagi mereka sudah ada di lingkungan sekolah. Tetapi ketika berjalannya kelas online, pernah saya menemukan satu anak, dia itu bangunnya itu jam 7 kurang dari 15 menit, langsung pergi ke kamar mandi, cuci muka, kemudian pakai baju, lalu melakukan kelas online ya, dengan menggunakan handphone. Ya, penurunan disiplin, dengan melewatkan mandi ataupun sarapan, kelihatan gitu kan. Kemarin kita baru saja speak up mengenai judi udara ataupun judi online. Nah, sekarang baru kepikiran ada seorang konten kreator yang mana dia itu melakukan live stream pada aplikasi-aplikasi tertentu, apalagi pada aplikasi yang ada fitur sawerannya semacam TikTok, Snack Video, ataupun Bigo Live. Lalu mereka itu melakukan hal-hal absurd ataupun hal-hal yang tak senonoh lainnya hanya demi sebuah saweran. Mungkin menurut kalian, bahkan menurut kebanyakan orang yang tahu status sosial, yaitu tidak bisa dikatakan sebuah konten. Tapi apa? Ya betul, mengemis gaya baru. Memang kreatif, tapi kok konotasinya negatif ya? Coba kalian nilai sendiri. Tentunya hal-hal seperti ini itu kayaknya anu sekali pokoknya. Ditambah makin kreatifnya mereka, sampai-sampai orang tua pun dieksploitasi untuk melakukan konten ngemis online ini. Miris nggak sih lihat yang seperti ini? Kalaupun gitu kan, sang orang tua ini sudah disetting ataupun di briefing, tapi apakah pantas orang tua yang harusnya kita tinggikan moralnya, ini kok malah dihilangkan? Lalu upah yang dibagikan itu tidak dibagi dua dengan adil, tidak dibagi dengan rata. Yang kenapa saya katakan eksploitasi? Karena konten ini berpotensi besar untuk memeras ataupun merugikan salah satu pihak yang berpartisipasi dalam konten ini.
Tapi guys, seburuk-buruknya mereka yang melakukan konten ngemis ini, lebih buruk lagi mereka yang memberikan saweran. Karena sudah tentu kontennya itu tidak bermutu kok didukung. Why? Untuk hiburan, buang-buang uang, ataupun hanya untuk meluapkan sebuah emosi? Coba kalian tulis di kolom komentar. Bye.